Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya teman kelas 5 hari ini? Semoga kalian sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bertemu lagi di pekan ini. Tapi Rizky berharap kalian tetap bersemangat untuk menuntut ilmu walaupun belajar secara daring atau online. Untuk pekan ini kita akan membahas temanya yaitu tentang manusia dan subtemanya tentang negeriku. Ya, pengertian negara. Pengertian negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Ya, Indonesia negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk kesatuan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri atas gugusan pulau-pulau. Indonesia juga memiliki wilayah lautan yang sangat luas. Daratan dan lautan di Indonesia kaya akan sumber daya alam dan lautnya. Negara Indonesia terdiri 5 pulau besar. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, yang ketiga Pulau Kalimantan, yang keempat Pulau Papua, yang kelima adalah Pulau Sulawesi. Ya, untuk materi pembelajaran matematikanya kita akan membahas yaitu tentang pembagian bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan. Yang pertama, ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Dan balik pecahan sebelah kanannya, pembilang menjadi penyebut, dan sebaliknya. Kemudian, pembilang dikali pembilang, dan penyebut dikali penyebut. Lalu disederhanakan. Ya, seperti ini ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Pembagian bilangan pecahan. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Maka operasi hitungnya kita ubah menjadi perkalian ya. Kita ubah menjadi perkalian dengan membalik pembilang dan penyebutnya yang sebelah kanan. Ya. Membalik pembilang dan penyebutnya yang sebelah kanan. Ya, di sini seperti C per D. Berarti D per C. Contohnya A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Ya, kita akan masuk ke contohnya. Di sini ada 2 per 3 dibagi 5 per 6. Berarti sama dengan 2 per 3. Ya, baginya kita ubah dengan kali ya. Kita ubah dengan kali. Berarti 2 per 3 dikali 6 per 5. Kenapa 6 per 5? Karena pembilang sama penyebut yang sebelah kanan ini kita balik ya. Pembilang sama penyebutnya ini 5 per 6. Berarti kalau kita balik berapa? 6 per 5. Ya, kalau kita sudah balik ini, lalu kita kalikan aja ya. Pembilang dikali pembilang. Berarti 2 dikali 6 hasilnya 12. Kemudian penyebut dikali penyebut hasilnya berapa? 3 dikali 5 hasilnya 15. Kalau sudah dapat kayak gini, lalu kita sederhanakan ya. Dengan membagi angka 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya 5. Ya, soal selanjutnya. 3 per 4 dibagi 2 per 1. Sama dengan 3 per 4. Ya, pembilang yang pertama ini masih tetap ya, masih sama ya. Dikali
dikali 1/2. Ya, pertama pembaginya kita ubah dengan kali. Kemudian pecahan yang kedua ini kita ganti ya. Kan di sini pembilang sama penyebutnya. Pembilangnya 2, penyebutnya 1. Berarti 2/1. Lalu kalau kita balik berarti 1/2. Nah, kalau kita sudah balik, tinggal kita kalikan aja ya. Pembilang dikali pembilang, 3 dikali 1 hasilnya 3. Kemudian penyebut dikali penyebut, 4 dikali 2 hasilnya 8. Ya, berarti hasilnya 3/8. Ini kita sudah pecahan yang paling sederhana. Berarti kita tidak usah menyederhanakan pecahan ini lagi. Kemudian soal selanjutnya, 4/9 dibagi 2/3. Ya, sama dengan pecahan yang pertama tidak usah diubah. Berapa? 4/9. Berarti sini 4/9. Lalu baginya kita ubah dengan kali ya. Kemudian pecahan yang kedua ini kita balik pada pecahan yang pertama. Ya, pecahan pertama ini berangka berapa? 2/3. Berarti kalau kita balik 3/2. Ya, kalau sudah seperti ini, lalu tinggal kita kalikan aja. Pembilang dikali pembilang, 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian 9 dikali 2 hasilnya 18. Lalu ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ya, kita sederhanakan dengan membagi angka 6. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Dan 18 dibagi 6 hasilnya 3. Ya, berarti hasilnya 2/3. Soal selanjutnya, 1/3 dibagi 2/5. Berarti sama dengan pecahan yang pertama masih sama seperti yang di awal. 1/3 berarti di sini tetap 1/3. Kemudian baginya kita ubah dengan kali ya, teman-teman. Kemudian pecahan yang kedua 2/5. Nah, untuk di sini kita balikkan ya penyebut sama pembilang yang di awal ini ya. Sini kan 2/5. Kalau kita balik berarti 5/2. Berarti sama dengan berapa? Pembilang dikali pembilang. 1 dikali 5 hasilnya 5. Kemudian 3 dikali 2 hasilnya 6. Ya, karena pecahannya sudah sederhana, berarti kita sudah tidak perlu lagi disederhanakan. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga kalian dapat memahami penjelasan materi pembelajaran matematikanya ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membahas materi pembelajaran matematikanya. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti pembelajaran matematikanya ya. Semoga kalian dapat dimudahkan ketika mengerjakan tugasnya nanti. Ya, sampai berjumpa lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.